Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi dan saya banggakan mahasiswa-mahasiswi program studi perbankan syariah 2019 dan 2018 dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita masuk ke materi ke-8 kita di mata kuliah ini, yaitu ekonomi mikro Islam. Kita bahas, kita diskusikan mengenai konsumsi dalam ekonomi mikro Islam. Seperti biasa, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita awali dengan sholawat Nuril Anwar dan doa awal perkuliahan. Mari sama-sama kita lantunkan, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Nuril Anwar wasiril asrari wa tiryakil awliya wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athari wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Kita lanjutkan dengan doa awal perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasani. Rabbi zidni ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka waj'alna min ibadikas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita masuk di materinya, yaitu kita bahas mengenai konsumsi dalam ekonomi mikro Islam. Pertama, kalau kita lihat yang sudah sering kita lakukan, sudah sering kita pahami, yaitu apa itu konsumsi. Jadi, secara umumnya konsumsi dimaknai sebagai penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi setiap hari kita perlu makan, maka kita konsumsi makanan. Manusia juga butuh air, maka kita konsumsi air, kita minum air. Maka kemudian dalam konteks ekonomi Islam, dalam mikro Islam, konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, namun juga ada beberapa perbedaan dalam setiap aspek yang melingkupinya. Jadi yang kita pahami dalam ekonomi Islam, dalam mikro Islam selalu terikat dengan syariah Islam. Maka akan ada beberapa hal, ada beberapa batasan, ada beberapa pembeda. Karena pada intinya konsumsi dalam ekonomi Islam, dalam mikro Islam ini adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaan kita sebagai hamba Allah untuk mendapatkan kesejahteraan ataupun kebahagiaan yang bukan hanya di dunia
Tapi konsep falah dunia akhirat, jadi dunianya dapat sejahtera sampai akhirat nanti juga akan dikumpulkan di surganya Allah, itu ya, amin ya. Maka kita lihat disitulah konsepnya, konsumsi dalam ekonomi Islam, dalam mikro Islam, yaitu jasmani dan rohani, kebutuhan dunia akhirat. Maka perbedaannya di mana kalau kita ingin lihat, bisa kita lihat di sini. Perbedaan mendasar antara konsumsi dalam ekonomi konvensional, dalam mikro konvensional, dengan ekonomi Islam, mikro Islam, adalah tujuannya. Jadi bagaimana tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, dan adapun caranya juga harus memenuhi kaidah dalam syariah Islam. Jadi kita lihat tujuannya konsumsi untuk apa. Maka kalau kita lihat sederhananya, semua manusia perlu makan, namun kemudian tujuannya makannya tadi didapatkan dengan cara apa? Apakah bekerja yang halal ataukah mencuri, merampok, maka memang tujuannya berbeda. Maka dikatakan juga pencapaiannya juga berbeda. Konsumsi dalam Islam bukan hanya memenuhi keinginan nafsu saja, tetapi juga harus disertai dengan niatan supaya bernilai ibadah. Ambil contoh sederhana, mungkin yang sering saya katakan ketika di kelas dulu. Jadi kalau kita punya uang makan, satu kali makan 50.000, daripada kita habiskan sendiri, kenyang sendiri di mall di Noyo sebelah misalkan, mungkin kita lebih baik kita milih makan di kantin Unisma. Kita ajak teman kita makan bertiga, makan berempat, kenyang bareng-bareng sambil ngobrol bareng-bareng, sambil diskusi mata kuliah dan sebagainya. Maka itulah dikatakan sama-sama konsumsi, namun tujuannya bisa berbeda. Yang satu bisa hanya memenuhi kebutuhan pribadi, yang satunya bisa punya nilai niatan ibadah, gitu ya. Maka kita lihat di sini perilaku konsumsi dalam ekonomi Islam, dalam mikro Islam, tujuannya bukan hanya manfaat dunia saja. Jadi bukan hanya apa yang kita makan, tapi kemudian kita juga punya nilai ibadah, niatan ibadah. Maka di situ manfaatnya dapat, berkahnya dapat. Ketika keduanya didapatkan, maka ujungnya adalah maslahah yang kita peroleh, maslahah bersama. Jadi keuntungannya bukan hanya untuk diri kita pribadi, namun orang lain juga mendapatkan keuntungan. Teman kita bisa sama-sama kenyang, tetangga kita yang kelaparan juga kita bisa bagikan makanan, itu contohnya. Maka kemudian konsep konsumsi dalam ekonomi mikro Islam ini ada beberapa hal. Pertama, tujuannya yaitu mewujudkan kemaslahatan dunia dan ukhrawi. Jadi dunianya dapat, kebutuhan duniawinya dapat, namun kemudian nantinya karena konsumsi tadi juga punya nilai ibadah, akan ada pahalanya hingga nanti ukhrawinya juga dapat, keimanan meningkat, ketakwaan meningkat, keberkahan Allah didapatkan. Maka intinya maslahah duniawi adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi yang kita pahami, manusia perlu namanya sandang, pangan, papan, perlu makanan, perlu pakaian, perlu tempat tinggal. Namun demikian dalam kehidupan kita sebagai umat Islam, kita juga wajib memperhatikan kemaslahatan akhirat kita, yaitu terlaksananya kewajiban agama. Karena yang kita pahami, yang kita diskusikan minggu lalu mengenai distribusi Islami, bahwasanya setiap harta yang kita miliki itu tidak sepenuhnya milik kita, akan ada hak orang lain. Maka di situ kita wajib keluarkan zakatnya, infaknya, sedekah dan wakaf dan lain sebagainya, gitu ya. Maka intinya artinya manusia makan dan minum itu perlu jelas, karena kalau kita lihat syariat puasa pun tidak 24 jam puasa. Jadi ada sahurnya, ada buka puasanya, karena manusia perlu makan dan minum untuk bertahan hidup. Maka demikian tadi, dengan makan dan minum kita juga punya tenaga, kita juga punya kemampuan untuk berpikir, kemampuan belajar, kemampuan bekerja. Maka di situ akan punya nilai ibadah kepada Allah, itu intinya. Jadi masalah duniawinya dapat dengan konsumsi, kemudian tujuan ukhrawinya, tujuan akhiratnya juga diperoleh. Gitu ya. Oke. Maka kalau kita lihat di sini berikutnya kita bahas mengenai maslahah dalam konsumsi. Yang kita lihat konsep maslahah mungkin yang sudah kita bahas di 2 minggu sebelumnya, yaitu mengenai utilitas versus maslahah. Kita lihat secara etimologi, maslahah ini berarti
berasal dari kata solaha, yaitu dikatakan punya arti faedah, kepentingan, manfaat, kemaslahatan, keuntungan bersama dan sebagainya. Kemudian Imam Asy-Syatibi menyatakan istilah maslahah ini maknanya lebih luas dari sekedar utilitas atau kepuasan dalam terminologi ekonomi mikro. Yang kita bahas kemarin, maslahah nilainya jauh lebih besar daripada utilitas. Dengan maslahah utilitas diperoleh, namun kemudian akan ada nilai ibadahnya di situ. Karena maslahah menjadi tujuan hukum syariah yang paling utama. Jadi hidup kita tujuannya bukan untuk diri sendiri, tapi kita diminta secara konsepnya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Semakin banyak kita menebar kebaikan, semakin banyak manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfahum linas, maka di situ akan banyak juga yang kita peroleh. Ya. Maka kemudian kandungan maslahah ini terdiri dari manfaat dan berkah. Jadi ada manfaatnya, ada berkahnya. Kemudian konsepnya dalam hal ini yaitu mengenai konsumsi. Dalam hal perilaku konsumsi, seorang konsumen akan selalu mempertimbangkan. Jadi karena kita secara manusiawi, kita punya rasional, kita punya keinginan. Namun demikian keinginan kita harus dibatasi dengan akal kita. Jadi jangan hanya selalu menuruti nafsu, tapi kita juga punya akal. Jadi dari apa yang kita konsumsi kita lihat dulu, konsumsi ini benar atau salah, konsumsi ini harus sekarang ataukah bisa nanti, dan sebagainya. Maka demikian seorang konsumen akan selalu mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen ini akan merasakan manfaat dari kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik, kebutuhan psikis, kebutuhan material, dan sebagainya. Namun demikian di sisi lain berkah akan diperolehnya ketika ia mengkonsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Jadi kita dalam makan juga kita hati-hati, misalkan kalau kita pergi, apalagi terutama misalkan lagi jalan-jalan ke Bali, karena di sana sangat banyak warung-warung non halal, warung-warung haram yang mengandung babi, mengandung miras dan sebagainya. Maka kita harus hati-hati juga. Karena pengalaman saya pribadi di Bali sana ada warung Padang. Jadi kalau kita lihat di Jawa, di Malang, warung Padang otomatis yang jual orang Islam, tapi kemudian di sana tidak sepenuhnya Islami. Jadi ada juga warung Padang yang kemudian di dapurnya terlihat ada kepala babi di sana, maka otomatis ada kandungan babi di masakannya, ya. Kita harus hati-hati. Misalkan kita pergi ke daerah yang Islam menjadi minoritas seperti di Bali, seperti di daerah lain, ya, misalkan ya. Oke. Maka demikian kalau kita lihat mengenai maslahah dalam konsumsi ini, perilaku konsumsi dalam Islam bisa punya nilai positif, bisa punya nilai negatif. Kita ambil contoh di sini, konsumsi akan bernilai positif ketika individu mengkonsumsi barang halal dengan kualitas baik, dengan niatan ibadah. Maka dia mendapatkan manfaat duniawi dan berkah sekaligus sehingga ia dapat meraih kemaslahatan. Jadi ambil contoh tadi, karena istilahnya dari beberapa dokter juga mengatakan apa yang kita makan itu akan mempengaruhi perilaku kita. Jadi kalau kita makan makanan yang baik, maka kesehatan baik. Kesehatan baik kita bisa lakukan ibadah dengan baik, bekerja dengan baik, belajar dengan baik, ya. Sebaliknya, individu konsumsinya akan bisa bernilai negatif. Ketika individu ini mengkonsumsi barang haram, maka ia hanya akan mendapatkan manfaat duniawinya saja. Bahkan seringkali juga manfaatnya juga tidak diperoleh. Karena kalau kita contohkan saja, kalau kita makan daging babi, selain itu diharamkan oleh Islam dengan tegas, kita juga lihat di situ ada cacing pita yang tidak akan pernah mati. Jadi di situ mau dimasak dengan cara apapun akan tetap hidup. Maka bukan kemanfaatan yang kita dapatkan, tapi kita menimbun penyakit dengan memakan hal seperti itu. Maka demikian dengan cara tadi, dengan konsumsi barang haram tadi, keberkahan juga tidak diperoleh sehingga dia tidak meraih kemaslahatannya, ya. Kita ambil contoh juga konsumsi minuman keras misalnya. Kita sering lihat di berita, kita sering lihat di internet. Banyak orang yang awalnya berawal dari mabuk, jadi dia mabuk dulu, kemudian akalnya sudah hilang, dia berlanjut kepada kemaksiatan berikutnya. Jadi kita lihat konsumsi barang haram
tidak akan ada manfaatnya, tidak akan ada berkahnya, tidak ada kemaslahatannya di situ ya. Karena kalau kita lihat di sini fungsi konsumsi, jadi dalam ekonomi mikro mungkin yang sudah diajarkan di semester 2 kemarin, kita lihat dalam konsumsi ada namanya kurva fungsi konsumsi. Jadi hukumnya seperti ini. Dikatakan akan selalu sejajar. Jadi dikatakan di sini kurva bawahnya pendapatan disposable yaitu Y min T, pendapatan dikurangi tabungan, dan kemudian di atas konsumsinya. Jadi dikatakan secara rasional setiap individu, setiap masyarakat tingkat konsumsinya akan meningkat setiap dia punya peningkatan pendapatan. Jadi ketika dia pendapatan gajinya 1 juta, maka di situ konsumsinya akan di bawah 1 juta. Kemudian dia naik tingkat, mungkin dia dapat rezeki lebih, usahanya meningkat, maka pendapatannya 5 juta, maka demikian konsumsinya juga akan meningkat. Secara rasionalnya akan seperti itu. Namun demikian kurva ini hukumnya akan terbalik dalam ekonomi mikro Islam. Karena kita lihat dalam ekonomi mikro Islam tujuannya bukan hanya kemanfaatan dunia, tapi dunia akhirat. Maka di sini kurvanya akan berbentuk seperti ini. Jadi yang pertama di bawah kurva X-nya yaitu kebutuhan duniawi, worldly need. Sedangkan yang kurva atasnya yaitu di sini Y-nya spending in the cause of Allah. Jadi pengeluaran kita, konsumsi kita yang akan bernilai ibadah di sisi Allah. Maka hukumnya akan seperti ini. Semakin tinggi kita menggunakan konsumsi untuk kebutuhan duniawi, maka di sini konsumsi akhiratnya akan semakin tinggi juga. Jadi kita harus seimbangkan di sini. Jadi kita ambil contoh, kita punya penghasilan 5 juta 1 bulan. Maka kalau konsumsinya 2 juta cukup, maka kita bisa tabung, kita bisa zakatkan, mungkin kita bisa punya usaha sendiri dan sebagainya. Maka di sini dikatakan ada nilai ibadahnya, yaitu di kurva Y, pengeluaran yang kita tujukan untuk Allah di jalan Allah, gitu ya. Oke. Karena kalau kita lihat ada beberapa pakar ekonomi Islam yang menyebutkan konsep maslahah, konsep konsumsi seperti ini. Jadi dikatakan maslahah adalah manfaat ditambahkan berkah. Manfaatnya dapat, berkahnya juga dapat. Maka berkah ada rumusnya lagi, yaitu pahala dikalikan manfaat. Maka di sini dikatakan pahala dosa kok dihitung, karena kalau kita lihat dalam ekonomi Islam, dalam mikro Islam akan banyak hal kegiatan kita yang bernilai pahala. Apakah bisa dihitung? Tentu nggak bisa juga, karena itu kembali kepada Allah. Tapi secara rasional, kalau kita lihat pada hukum Islam, pada Al-Quran, pada hadis Rasulullah, juga ada beberapa hal ibadah yang dikatakan pahalanya diangkakan. Jadi kita lihat di sini pada hukumnya, pada dasarnya secara hukumnya syariah itu sudah jelas bahwa pahala dan dosa tidak mungkin dapat dihitung secara kuantitatif oleh manusia. Bahwasanya itu adalah kekuasaan Allah, hanya Allah yang tahu ibadah kita nilainya berapa, kemudian ketika kita membuat kesalahan dosanya bernilai berapa. Namun demikian dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah sudah banyak ilustrasi secara kuantitatif untuk menggambarkan pahala atau kebaikan suatu perbuatan. Misalkan kalau kita lihat ketika kita berinfak, kita memberikan dana kita di jalan Allah, maka itu ibaratnya seperti kita menanam satu benih, dari benih itu tumbuh 10 batang, dari 10 batangnya tumbuh 70 buah. Maka dikatakan secara hukumnya di sini pahalanya bisa bernilai 700 kali lipat. Nah, kalau kita lihat tadi hukumnya seperti itu. Maka demikian sholat berjamaah juga disebutkan dalam hukum Islam 27 kali pahalanya lebih baik daripada sholat sendirian. Ada juga malam Lailatul Qadar dikatakan lebih baik dari 1000 bulan. Itu kan kalau kita lihat angka-angka kuantitatif yang walaupun kita nggak tahu persis berapa nilainya, tapi demikian sudah disebutkan dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Maka pola ini pada dasarnya bisa digunakan untuk mengukur kemaslahatan, namun ini hanya sebatas model saja, hanya sebatas perhitungan kasar, karena semuanya bukan angka-angka yang nyata. Karena angka nyatanya hanya ada di sisi Allah, ya. Kita ambil contoh di sini tadi hukumnya, ketika manfaat dikalikan pahala maka akan muncul maslahahnya. Jadi
Jadi angkanya seperti ini, ketika manfaatnya bernilai 10 kebaikan, kemudian pahalanya dihitung 27, maka demikian total berkahnya dikalikan 27 kali 10, 270. Tambahkan lagi dengan masalahnya 10 tadi, jadi 280. Ini hanya angka kasar saja, ilustrasi saja. Jadi dari setiap kegiatan ekonomi yang kita lakukan, konsumsi yang kita lakukan, itu bisa punya nilai maslahah gitu ya. Pun demikian ketika kita mengkonsumsi yang sebaliknya, mengkonsumsi barang haram, konsumsi babi, minuman keras, melakukan tindakan korupsi dan sebagainya, maka dari nilai manfaatnya tadi yang ada akan minus, karena kita lihat pahalanya akan bernilai minus, bukan pahala yang diperoleh tapi dosa. Maka demikian di situ nanti total berkahnya akan menjadi minus, total masalahnya juga menjadi minus seperti diilustrasikan di sini, gitu ya. Karena kalau kita lihat secara hukumnya mengenai konsumsi akan selalu seperti ini, baik itu dalam ekonomi mikro ataupun mikro Islam. Selalu kita lihat hukumnya konsumsi seperti ini, jadi dikatakan ada law of diminishing return, bahwasanya setiap peningkatan tingkat konsumsi yang kita lakukan di situ akan mencapai titik jenuh, maka kemudian kita akan merasakan bosan juga, kita merasakan kekenyangan dan sebagainya. Kita lihat hukumnya seperti ini. Jadi mungkin kalau mau dilihat sederhananya dari kurva ini kita bisa lihat contohnya, kalau kita mungkin lagi kondisi sangat lapar, mungkin dari pagi sampai sore kuliah lupa belum makan, nggak, kemudian kita baru ingat makannya malam hari, itu sudah kondisinya sangat lapar. Jadi kita makan satu piring rasanya belum kenyang, kita nambah lagi piring kedua masih belum puas, nambah lagi piring ketiga rasanya sudah kenyang tapi kok pingin lagi, hingga sampai piring keempat, piring kelimanya kita bisa kekenyangan, bisa muntah kalau diteruskan. Itu konsepnya ya. Jadi kalau kita lihat konsep konsumsi, konsep makan dalam Islam pun sudah jelas. Jadi kita diminta makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, bukan seperti yang sekarang ini yang sering kita lihat. Jadi kalau kita lihat sekarang banyak pop culture seperti ini, budaya-budaya aneh seperti ini ya. Di sini kalau kita lihat di sini saya ambil gambar mukbang. Jadi budaya Korea sana, budaya orang-orang non-Islam sana. Jadi mereka makannya nggak kira-kira makan satu porsi makanan 100 orang dihabiskan sendiri, hanya untuk viral di internet, viral di YouTube. Kalau kita lihat apakah hal ini sesuai dengan hukum Islam, kan tentu tidak, karena akan ada kemubaziran di situ. Kita buang-buang dana, kita buang makanan, gitu ya. Tentu hal ini bukan hal yang perlu dilakukan dalam Islam, dalam mikro Islam. Oke. Terakhir di sini yaitu mengenai marginal utility dan marginal maslahah dalam konsep konsumsi mikro Islam. Yang kita lihat tadi kurva the law of diminishing return. Jadi dikatakan dalam ekonomi mikro konvensional ada hukum seperti ini. Jadi disebutkan jika individu mengkonsumsi suatu barang secara terus-menerus, secara berulang kali, maka akan ada tambahan kepuasan dari proses konsumsi tersebut. Namun demikian di suatu titik kita akan mulai merasa jenuh, mulai merasa bosan, maka kepuasannya akan terus berkurang. Namun demikian hukum ini tidak berlaku pada hukum maslahah. Jadi kalau kita berfokus pada konsumsi Islami, kita lakukan semuanya sesuai syariah Islam, maka maslahahnya akan terus bertambah, pahalanya terus bertambah, manfaat untuk orang lain semakin banyak. Itu tentu yang kita harapkan. Oke, mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan di grup WhatsApp kita. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.